Biarin dah, bagian nyoting puyeng-puyeng lah. Saya sih memang jujur nggak mungkin akan ada di depan. Kenapa? Saya lihat emak-emak di sono, cuman ngeliat takutnya nanti palanya sakit. Kata emak-emak ketika saya turun dari mobil, itu yang ceramah, iya gede amat ya. Bu, emang saya gede? Jangan fitnah loh bu. Saya ini jujur kurus, ngelihatnya dari Monas pakai sedotan. Jangan ngelihat gedenya, kata abang saya, abang Kiai Agis Agus Salim, gede-gede juga ikan bandeng, ikan betok. Udah ganteng montok. Nah, itu penyatim 50 orang kan banyakan emaknya apa babanya yang mati? Ah, banyakan babanya apa emaknya yang mati? Lah ibu-ibu pura-pura kagak tahu ini ya. Bu, jujur banyakan janda apa duda? Banyakan janda apa sebabnya? Di antara yang menyebabkan suami, kenapa? Dirong-rong terus. Jangan pulang sekalian bang. Wah Allah, lakinya disuruh jangan pulang. Emang belum makan, mati langsung. Enakan di bawah. Ngetes ibu-ibu di belakang udah pules apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam. Yang sebelah kiri bapak-bapak bilangnya cakep, emak-emak bisik-bisik gemoy. Beli daun salam. Yang kompak ngapa cakep gitu apa? Beli daun salam. Belinya di Pasar Keranji. Pasar Keranji tahu nggak? Di Bekasi Barat, jauh. Saya ulangi. Beli daun salam. Belinya di Pasar Keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan cepet berangkat haji. Emang udah daftar bang? Enggak usah khawatir, yang penting niat ikhlas. Ini peringatan maulid, insya Allah cepat berangkat haji. Saya punya jamaah cuman jualan daun salam aja bisa berangkat haji. Saya tanya, ngapa bisa begitu? Orang sekebun-kebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj dan para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang setiap malam Ahad meluangkan waktu dengan ikhlas hadir dalam rangka pengajian di Masjid Jami' At-Taqwa yang kita cintai ini. Di antaranya adalah guru kita Hadhr Karam Kanda Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadzili, yang pada kesempatan malam hari ini seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, beliau dalam kondisi yang kurang sehat karena mungkin kecapean, emang lagi musim maulid. Ini yang disebut dengan bahasa orang Betawinya BBM, berkah bulan maulid. Iringan doa untuk beliau guru kita tercinta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ridha dan lindungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Guru kita yang tadi telah menyampaikan sambutan Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad Muhdar Al-Attas, beliau izinkan harus hadir di tempat yang lainnya. Kemudian tak ketinggalan guru kita yang mulia selaku penasehat di Masjid Jami' At-Taqwa, sekaligus beliau adalah pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang ada di daerah Depok,
Sekaligus beliau adalah merupakan ketua umum Himasal Jabodetabek, Hadhol Karam Kanda Kiai Haji Agus Salim Besta Ayang Beb tercintanya. Teriring doa untuk beliau berdua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Masjid Jami At-Taqwa akhina fil mahbub Adinda Haji Nur Hasan, yang jangan melihat orangnya tapi kelihatan dari jauh mungilnya. Jangan melihat orangnya, kecil-kecil juga, yang penting gocekannya. Iringan doa untuk Adinda tercinta Adinda Nur Hasan, mudah-mudahan terus bersama pengurus yang lainnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Adinda Ustadz Nasrullah dan para teman-teman satu alumni di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al-Walid Ayahanda Haji Fajra Umar, yang tidak pernah bosan beliau untuk berbagi rezekinya terkhusus buat kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami At-Taqwa. Selalu harapan kita mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan makin banyak berbagi rezekinya untuk Masjid Jami At-Taqwa. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan qari yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran begitu indahnya, Adinda Ustadz Silma Mausuri. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid, kalau bahasa Inggrisnya ingkang kula hormati panjenenganipun Kang Mas Purwanto beserta para panitia yang lainnya. Bapak Ketua RW yang kami hormati, ini juga kayaknya dari Inggris nih. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Slamet Toh. Tumben-tumbenan ini. Biasanya cuma Pak Selamat, ini pakai O biar nggak ketukar ya. Pak Selamat Toh, ya. Untung cuma pakai O. Coba kalau pakai A, Selamat Toh. Nah, bahaya. Mudah-mudahan Pak RW dan Pak RT yang hadir Allah terus panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Adinda Ustadz Khairul terkhusus pengatur acara, yaitu Adinda Ustadz Muhammad Rory dan semuanya para hadirin jamaah Majlis Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan, ridha dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala duduk kita bersimpu dalam rangka untuk melaksanakan peringatan yang tidak sembarangan peringatan. Biarin dah bagian nyotim puyeng-puyeng lah. Saya sih memang jujur nggak mungkin akan ada di depan, karena apa? Saya lihat emak-emak di sono, cuman ngeliat takutnya nanti palanya sakit. Kata emak-emak ketika saya turun dari mobil, itu yang ceramah, iya gede amat ya. Bu, emang saya gede? Jangan fitnah loh bu. Saya ini jujur kurus, ngelihatnya dari Monas pakai sedotan. Jangan ngelihat gedenya, kata abang saya, Abang Kiai Agus Salim, gede-gede juga ikan bandeng, ikan betok. Udah ganteng montok. Nah, hadirin, malam hari ini seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, yang kita peringati adalah manusia yang teramat mulia dalam kehidupan kita. Kalau beliau tidak mulia, mohon maaf ibu bapak, ini malam kita berada di tanggal 24 bulan Rabiul Akhir. Sementara baginda Rasulullah dilahirkan tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun, ngomong gajahnya biasa aja. Jangan ngeliatin yang lagi syuting. Walaupun sudah 1 bulan lewat, tapi nggak ada istilah kata terlambat, kadaluarsa, apalagi basi. Karena apa? Beliau adalah manusia yang teramat mulia. Tapi ketika manusia-manusia biasa kita peringati, contoh misalnya di tanggal 21 April itu ada peringatan yang dilakukan kelompok emak-emak yang namanya Hari Kartini. Yang kagak biasa pakai konde, main gede-gedean tuh kondenya.
Itu hari Kartini tanggal 21, lewat aja tanggal 21 udah kagak resep. Hari kemerdekaan Republik Indonesia itu di tanggal 17 Agustus. Mereka yang di sekolah formal ataupun tidak melakukan yang namanya upacara. Ketika lewat tanggal 17 dia melaksanakan upacara dalam rangka HUT RI. Lah, kata orang-orang, dia kagak paham sejarah kali. Tapi beda dengan peringatan Maulid. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata, mengapa di Masjid Jami At-Taqwa kok pasti melaksanakan peringatan Maulid? Ini bocah ngapa ini? Ayo udah jangan dibangunin. Biasanya ntar lama-lama dia bangun. Bu, saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kenal sama baginda Rasul? So tahu kenal di mana? So nyes lagi. Ibu faham sama baginda Rasul? Ibu pernah lihat sama baginda Rasul? Hadirin, kalaupun di antara kita yang duduk bersimpul di tempat ini belum pernah melihat baginda Rasul, belum pernah bertatap muka dengan baginda Rasul, belum pernah berjumpa dengan baginda Rasul, apalagi ngimpiin baginda Rasul, kayaknya di antara kita jauh, karena tiap hari kita bergelimang dengan dosa. Hakul yakin, kalau ada orang tua sayang sama anaknya, wajar namanya anaknya. Kalau ada orang tua yang perhatian sama anaknya, lumrah emang brojol dari orang tuanya. Kadang-kadang juga orang tua ada timbul rasa nyeselnya. Kenapa? Punya anak dibilangin susah, dinasehatin kagak mau. Apa kata orang tua? Ya Allah tong, gua nyesel beranakin lu. Lah bocah sekarang pinter lah, kalau nyesel beranakan saya, masukin lagi. Lah. Hadirin jemaah berbahagia. Ada rasa mangkel orang tua terhadap anaknya, ada rasa kesel orang tua terhadap anaknya. Nih, yang malam hari ini kita peringati kelahirannya. Walaupun di antara kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, hakul yakin, beliau tahu kita semuanya. Ibu-ibu yang kelihatan saya di pojok lagi repot masukin snack ke dalam tas. Ada ya. Shh, Mak, mohon maaf. Emang pas kalau ada acara pengajian kayak maulid kayak jujur, yang sering bawa tas ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Itu pan ibu-ibu bawa tasnya bukan isinya hanya majmu, bukan hanya roti, kali-kali aja ada sisa makanan. Bu, saya bilang ini Bu ya, makanan yang ibu sudah sekarang ada di depan, walaupun nggak sempat dimakan, kemudian pindah ke tempat yang lainnya, ibu nggak usah khawatir. Karena apa? Saya yakin di antara ibu-ibu yang mulia bisa beli itu makanan, mampu beli makanan. Tapi demi Allah Bu, itu makanan beda. Mengapa beda? Pertama penuh dengan berkah, yang kedua penuh dengan doa, yang ketiga gretongan coy. Paham gretongan. Bahasa gaul. Artinya apa? Kalau ibu-ibu udah makanan ke dalam tas, jangan dikeluarin lagi. Yang penting yang dimasukin jatahnya, jangan punya orang. Yang kedua, saya pesan kalau masukin makanan hati-hati, karena makanan gak semuanya keras. Ada makanan lembek, saking buru-buru masukin, tahu-tahu nyampur sama surat Yasin. Mana isinya kue empek lagi. Tahu-tahu 2 hari baru keingetan pas dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya empek ya. Hadirin, emang udah malam kita serius-serius ceramah juga nggak konsen kan ya. Udah jam 10 lewat 22 menit. Ini kalau bahasa orang saya di Bekasi, ibarat kata pepatah, obat batuk dari rawa bugel. Mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel.
Ya pokoknya saya ceramah nggak lama lah, insya Allah sampai jam 1 pagi. Ibu-ibu ngomong-ngomong kuat sampai jam 1 pagi. Loh biasa begadang kalian ya. Ibu-ibu belum pernah ngelihat penceramah mati di tempat ya. Hadirin, beliau baginda Rasulullah teramat mulia dalam kehidupan kita. Contoh begini, Rasul itu Bu emang sama manusia seperti kita. Mohon maaf, Rasul punya tangan, kita juga punya. Rasul punya kaki, kita juga punya. Rasul punya telinga, kita juga punya. Rasul punya mata, kita juga punya. Rasul punya mulut, kita juga punya. Sama-sama punya, tapi mohon maaf beda kegunaannya. Lahirnya baginda Rasul sama lewat emaknya. Rasul lahir bukan lewat batu. Rasul lahir bukan lewat pohon, tapi lewat ibunda tercinta, Ibunda Aminah. Lantas apa yang membedakan beliau dibandingkan dengan ibu-ibu yang ada di depan saya? Contoh, ada satu kitab yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita yang mulia. Nama kitabnya adalah An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, yang dikarang oleh seorang ulama, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibunda Aminah itu ketika beliau sedang mengandung baginda Rasulullah di bulan pertama, kata beliau begini, lamma hamaltu bihabibi sallallahu alaihi wasallam fi awalis syahr, ketika aku sedang mengandung anak yang aku cintai di bulan pertama. Kapan itu? Tepatnya di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ini kata Ibunda Aminah, di saat aku sedang tertidur, idh dakhala alayya rajulun malihul wajh thayyibur raihah wa anwaruhul laihah. Kata Ibunda Aminah, ketika aku sedang tertidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang laki-laki ini malihul wajh, cakep wajahnya, ganteng rupanya. Kalau bahasa orang juraganan, dilihatnya kagak ngebosonin. Siapa contohnya? Akah. Dan. Kadang-kadang ada orang yang dilihatnya penyebelin. Ya dia datang, gua baru makan pengen muntah. Ada yang begitu tuh. Tapi kadang-kadang ada orang yang dilihatnya enak, yang lapar jadi kenyang, yang udah kenyang tambah tentam, adem, tenang. Ini laki-laki dalam mimpi tadi datang. Ketika seorang laki-laki tadi dalam mimpi beliau, Ibunda Aminah datang langsung berkata, apa kata laki-laki tadi? Marhaba bika ya Muhammad. Selamat datang wahai baginda Rasul. Ibunda Aminah bertanya sama laki-laki tadi, man anta? Kalau bahasa Inggrisnya, man utawi sapane wong iku anta panjenengan siro. Kalau bahasa orang Inggrisnya, man anta, saha eta. Kalau bahasa orang juragananya, man anta, mohon maaf, lu siapa? Bu, itu laki-laki ditanya oleh beliau Ibunda Aminah, kamu siapa? Saya tanya ibu-ibu, ibu pernah hamil kan ya? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang saking kebanyakan sampai lupa. Ibu jangan negesin saya, itu Pak Ustadz udah berapa bulan ya kira-kira? Itu Ibunda Aminah bertanya kepada laki-laki yang hadir dalam mimpinya. Kemudian laki-laki tadi berkata, ana Adam abal bashar. Ternyata yang datang tidak lain tidak bukan adalah beliau Nabi Allah Adam, manusia pertama. Lah, ini Nabi Adam ada apa datang di hadapan Ibunda Aminah di saat beliau sedang mengandung bulan pertama? Ibunda Aminah bertanya, maturidu, wahai Nabi Allah Adam, gerangan apa yang menyebabkan kau hadir di tengah-tengah mimpi aku? Apa kata Nabi Allah Adam? Abshiri ya Aminah,
qad hamalti sayyidul bashar. Wahai ibunda Aminah, berbahagialah engkau, bersenang-senanglah engkau, bersukacitalah engkau. Bahasa orang Juragananya, disuruh girang. Karena apa? Kata Nabi Allah Adam, karena anak yang kau kandung tidak lain tidak bukan adalah sayyidul bashar, yang nanti akan menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Sallu ala Muhammad. Hadirin, belum lahir aja itu tanda-tanda udah dikasih tahu, info yang akurat, karena konfirmasinya langsung lewat pusat. Lah, Nabi Allah Adam loh, itu di bulan pertama, belum bulan kedua, belum bulan ketiga, belum bulan keempat, sampai di bulan ke-9 setiap bulan didatangi oleh manusia-manusia mulia di hadapan Allah. Ketika Habibah dan Mahbub Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas tadi telah menyampaikan, berbahagialah kita, bersenang-senanglah kita, beruntunglah kita, karena Allah takdirkan kita menjadi umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Ringkas cerita hadirin jamaah yang berbahagia, di saat tanggal 12 Rabiul Awal, waktu akan masuk subuh, kota Mekah yang tadinya rame mendadak jadi sunyi. Angin bertiup sepoi-sepoi, bintang bersinar begitu indahnya, bulan memancarkan sinar begitu luar biasa hebatnya. Apa sebabnya itu sinar bulan dan bintang tidak terbiasa begitu lihat indahnya? Oh, karena akan menyambut datangnya beliau baginda Rasul. Allah perintahkan malaikat Jibril, hai Jibril, perintahkan malaikat Ridwan untuk membuka selebar-lebarnya pintu surga. Hai Jibril, kata Allah, perintahkan malaikat Malik untuk menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Bu, di surga bidadari cakep, disuruh berjajar percis kayak ibu-ibu di depan saya. Ini kan kelihatan ahli surga semuanya. Ya Allah, yang datang hampir 655, yang jawab amin baru 201. Ini pan yang di depan saya kelihatan ahli surga semuanya. Salah satu tanda ahli surga sama suaminya ikhlas, dikasih duit belanja berapa aja ikhlas. Nggak pernah marah. Lakinya berangkat kerja, ya Allah, aku kembalikan suami aku kepada engkau. Lah, itu bukan doa, nyumpain. Hadirin, seluruh makhluk Allah bergembira, bahagia, senang. Bukan hanya malaikat, bukan hanya bidadari, bukan hanya bintang, bukan hanya matahari, bukan hanya semuanya bahagia. Ada satu makhluk yang kita baginda Rasul lahir, bukannya senang, kalau dia sih galau. Dia teriak tuh, kalau kata bahasa ketua DKM Mas Purwanto, nih mohon maaf kalau bahasa kasarnya, itu yang namanya makhluk saking bencinya ngomong wasuk. Ini bahasa kasarnya, ini bahasa kasarnya, ini bahasa kasar ini. Kalau bahasa orang Juragan, wangsek nih. Orang-orang senang sama bahagia, ini makhluk kagak pernah senang sama bahagia. Yang lain senang, makhluk ini kagak gembira. Anak buahnya nanya, Tuhan, mengapa kok kelihatan resah dan gelisah galau? Apa yang Tuhan pikirkan? Kata bosnya ngomongin, lu kan kagak tahu nih. Selama ini kita goda manusia yang tadinya suruh sembahyang, kita goda, udah jangan sembahyang. Yang selama ini kita goda manusia, jangan ngaji. Paling yang diajarin itu aja. Mau berangkat, ada aja alasannya, encok kumat, rematik kambuh, asam urat datang. Kalau giliran ngaji baru duduk 5 menit, udah koset. Giliran lihat bola Indonesia lawan Bahrain ya waktu itu ya. Emang dasar wasitnya brengsek gitu. Orang Indonesia udah menang aja jadi begitu ya. Kita bisa kuat 2 jam, bahkan 3 jam, bahkan 4 jam.
Padahal nonton bola yang ngasih air kagak, yang ngasih minum kagak. Tapi betah, giliran duduk gini nih dengerin ceramah. Kita duduk belum sampai 2-3 jam, emak-emak di tengah seriatin udah 9 kali angob. Hadirin. Siapa gerangan yang tidak pernah akan suka dan bahagia ketika baginda Rasul lahir? Yang tidak pernah akan bahagia dan suka di saat lahirnya baginda Rasul, makhluk Allah yang udah jelas-jelas kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Siapa? Iblis laknatullah. Hadirin, kalau kata guru-guru kita ini berarti kalau kita punya tetangga misalnya, punya teman umpamanya, sahabat contohnya yang gedek banget peringatan maulid dilaksanakan, yang kesel kalau ada maulid diadakan, kita dalam hati curiga, ini jangan-jangan nih Kennya nih, jangan-jangan temannya si Iblis, jangan-jangan nih. Hadirin jamaah berbahagia. Ketika beliau lahir di muka bumi ini, ya Allah, Bapak, seluruh bahagia. Saking bahagianya ada seorang budak. Yang budak ini dimiliki oleh salah satu paman baginda Rasul, namanya Abu Lahab. Yang dalam Al-Quran sudah dinas di dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai selesai ayat. Itu yang namanya seorang budak yang bernama Thuwaibah ngasih kabar, Tuhan ada apa? Ponakan Tuhan tuh lahir dari rahim adik ipar engkau namanya Aminah. Saking senangnya itu yang namanya Tuan Abu Lahab, tuh yang namanya budak Thuwaibah dibebaskan. Sehingga Rasul bilang tuh, aku dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat hari Senin, pamanku yang namanya Abu Lahab, karena senang ketika aku lahir, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Itu yang udah jelas-jelas benci loh. Sementara kita yang duduk bersimpuh di tempat ini sayang sama baginda Rasul, senang sama baginda Rasul, suka sama baginda Rasul. Kalau bahasa Jermannya abong, kita enggak pernah dikumpulkan oleh beliau baginda Rasul. Maka harapan kita, mudah-mudahan dulu kita bersimpuh di tempat ini, bukan hanya di halaman, bukan hanya di aula Masjid Jami At-Taqwa. Suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu. Ibu bapak yang saya hormati, dari saya ngomong sampai sekarang itu baru muqaddimah. Teman pengen sampai jam 1 malam. Hadirin, kalau di antara kita mengaku cinta sama baginda Rasul, Bu, Pak, kalau kita mengaku cinta sama baginda Rasul, apa yang harus kita lakukan? Ikuti yang dicontohkan oleh beliau baginda Rasul. Itu anak-anak kita yang ada di sebelah kiri saya. Bahkan banyak anak-anak kita, jujur, di zaman milenial seperti sekarang ini, mereka sudah lagi tidak mengidolakan baginda Rasul. Mereka sudah tidak menjadikan tokohnya baginda Rasul sebagai panutan, tapi yang mereka jadi panutan dan idolanya adalah grup-grup musik yang datangnya dari Korea. Apa namanya? BTS. Padahal mereka kagak pernah kenal dengan Anda, nak. Dia nggak pernah tahu dengan Anda, nak. Tapi mengapa kau jadikan idola dalam kehidupan engkau? Nih, beliau baginda Rasul yang harus kita jadikan idola kita. Maka hikmah peringatan Maulid pada kesempatan malam hari ini, ayo kita kembali, kita jadikan beliau baginda Rasulullah idola kita. Apa di antaranya, ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka izinkan dalam kesempatan malam hari ini satu saja yang saya sampaikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadis diriwayatkan oleh Al Imam Dailami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Ini hadis kalau diterjemahkan ke guru kita Kanda Kiai Haji Agus, Adinda Haji Nur, Adinda Ustaz
Ya, yang lainnya dari Lirboyo adibu padha ngulangono tata krama sapa sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bisalah khisalin kelawan telu pira-pira pekerti. Niki paham napa boten? Bapak-bapak paham nggak Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak paham, orang saya lagi ngomong aja lagi bingung nih. Gampangnya begini deh. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan anak-anak kita, kasih tahu tentang anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Apa yang pertama tugas orang tua? Kata baginda Rasul, hubbi nabiyyikum. Kenalkan kepada nabinya. Kalau anak-anak kita sudah kenal sama baginda Rasul, maka perilakunya akan mencerminkan yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Hai anak-anakku yang ada di sebelah kiri, mohon maaf nak, baginda Rasul selama hidupnya nggak pernah berbohong. Kalau ananda tercinta ngaku cinta sama Rasulullah sementara sering bahat bohongin orang tua, ngibulin guru, berarti cinta ananda tercinta adalah cinta yang palsu. Baginda Rasulullah, Pak, mohon maaf, sama istri beliau saya nggak pernah nyakitin. Berarti kalau ada bapak yang ngaku cinta sama baginda Rasulullah kerjanya cuma nyakitin bini, berarti cinta sama baginda Rasulullah pun hanya sebatas dusta. Ibu-ibu yang ada di depan saya, beliau punya istri tercinta, Ibunda Khadijatul Kubra misalnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha contohnya adalah istri yang solehah yang tidak pernah banyak nuntut sama baginda Rasul. Istri yang solehah saya lihat ada di depan saya. Apa di antara tanda istri yang solehah? Ketika lakinya bilang, "Neng, iya bang, ini pegang uang belanja buat hari ini." Maka itu istri akan berkata, "Ya Allah bang, duit belanja yang kemarin aja masih ada." Ini apa pada tawa ini? Lu sitong yang main marawis belum, ini yang udah keluarga ini. Di antara tanda istri yang salehah ketika suaminya bilang, "Neng, nih pegang uang belanja hari ini." Bininya ngomong, "Ya Allah bang, uang yang kemarin aja masih ada." Kira-kira ada nggak yang bini-bini? Ada nggak kira-kira? Kalau bapak punya bini yang dikasih duit belanja, dia bilang, "Ya Allah bang, yang kemarin aja masih ada." Pesan saya cuma satu, itu ibu ini kalau belum mati jangan dikuburin bang. Ya dinaruh hasan. Bu, kalau ibu punya suami ngasih duit belanja banyak, seneng nggak kira-kira? "Neng, pegang uang belanja hari ini 10 juta. Seneng nggak kira-kira? Jangan seneng dulu, itu ada di amplop, belakang tulisan itu 10 juta buat 2 tahun. Hadirin jemaah berbahagia. Ya. Jadikan idola kita adalah beliau baginda Rasul. Saya contohin buat yang sudah keluarga dulu, yang ini sering contoh dilakukan oleh guru-guru kita yang mulia, entah itu habaib, entah itu kiai, entah itu asatid. Kalau Rasul pagi-pagi nanya sama bininya begini, "Neng, ya bang, ngomong-ngomong pagi ini kita sarapan apa neng?" Kata bininya, "Ya Allah bang, nggak ada apa-apa bang." Kata baginda Rasul, "Alhamdulillah, abang puasa." Itu kan sama suami-suami yang ada di depan nih. "Neng, hari ini ada apa nih?" "Kagak ada apa-apa." "Dasar bini kagak tahu diri. Gua udah kasih duit kagak masak apa-apa." Orang uang belanja dikasih 50.000. Udah gitu pakai mesen, "Neng, bikin pecak. Ya, gerame yang gede. Sayurnya sayur pucung gabus. Duit 50.000 buat pucung sama pecak." Ya, mau dapat dari mana? Hadirin. Baginda Rasul. Suatu hari baginda Rasulullah pergi menyampaikan dakwah. Beliau udah pesen, "Neng, iya bang, ini malam ini kayaknya banyak jadwal yang abang harus datang kemana-mana. Entah kalau pulang terlambat, maafin ya neng." "Iya nggak apa-apa bang, tenang aja." Itu Rasul tuh. Pulang malam dah, kayak orang juraganan pulang malam.
pulang malam. Orang Indonesia malamnya bukan ngaji, nongkrong di pos ronda, ngomongin, lu tahu janda yang sono? Jadi kelepasan saya dapat informasi ini dari Pak RW Selameto, karena data janda beliau yang megang gitu kan. Ngapunten loh, saya bukan bercanda, beneran nih loh. Hadirin, Rasul pulang malam, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, ketok lagi assalamualaikum, ketok lagi assalamualaikum, nggak dibuka. Rasul tahu istrinya, ya Allah pasti lelah bekerja untuk persiapan rumah tangga, lelah ibadah. Beliau bawa sorban digelar di rumah beliau, tidur tuh baginda Rasul. Istri beliau Ibunda Aisyah sama dengan ibu-ibu yang ada di depan saya. Kalau jam 2 pagi bangun, sama bangunnya, cuman beda perbuatannya. Kalau Ibunda Aisyah bangun pengen ibadah, pan orang-orang dulu rumah sama kamar mandi nggak jadi satu. Kita yang berasal dari jauh ini kan saya lihat banyak nih yang dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Timur datang mereka kalau ninggal ini ke atas saking mereka nji. Paling sing asli kan namun 30% nji. Anjah-anjah aja pokoknya dah. Rumah-rumah kita yang di kampung pan, mohon maaf Pak, antara rumah sama kamar mandi jauh. Itu kalau jam 2 beliau Ibunda Aisyah buka pintu, ketika buka alangkah terkejutnya. Karena apa? Al-Imamul Anbiya wa Imamul Rasul, baginda Rasulullah sedang tertidur. Bergegas beliau Ibunda Aminah langsung, ya Allah bang, dirangkul baginda Rasulullah sambil berkata, ya Allah bang, maafin saya bang, saya nggak tahu kalau abang udah nggak pulang, kalau tahu saya pasti bukain. Apa kata baginda Rasulullah? Neng, yang salah abang pulangnya telat. Tuh, ada di antara bapak punya bini begitu, WA sama bininya SYA say. Kemudian bininya jawabin NGPA ngapa, ABG PLG MLM, abang pulang rada malam. Langsung dijawab, kagak pulang sekalian. Baik-baik lah bu. Kalau ibu ada suami yang izin nggak pulang karena melaksanakan ibadah di hadapan Allah, ibu jangan sekali-kali bilang jangan pulang sekalian, gua juga nggak apa-apa, nggak ada lu. Hati-hati lah, entah kalau ada diambil sama tetangganya baru nyesel. Bu, mohon maaf ya bu ya, informasi akurat dari Badan Statistik bahwa sekarang di tahun 2024 bandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki perempuan bandingannya 14 orang. Makanya jujur saya tanya, mohon maaf, banyakan mana janda apa duda? Banyakan mana kira-kira? Itu penyatim 50 orang kan banyakan emaknya apa babanya yang mati? Banyakan babanya apa emaknya yang mati? Lah ibu-ibu pura-pura kagak tahu ini ya. Bu, jujur banyakan janda apa duda? Banyakan janda, apa sebabnya? Di antara yang menyebabkan suami, kenapa? Dirong-rong terus. Jangan pulang sekalian bang. Wah Allah, lakinya disuruh jangan pulang, emang belum makan, mati langsung. Jangan sembarangan. Hadirin jemaah berbahagia, suatu hari baginda Rasulullah pagi-pagi pengen kayak orang kampung Juragan nostalgia. Neng, iya bang, nih kalau pagi-pagi begini nih rada teduh enak nih bang. Ngapa? Ada air yang diminum gak? Ada bang. Wah saya baru dapat kiriman nih bang, bahasa bercandanya. Dibikinlah tuh yang namanya teh, rada manis dikit. Ibunda Aisyah mohon maaf lelah ibadah, kan yang namanya gula sama garam kan sama warnanya. Ini garamnya garam zaman Nabi, bukan garam Lirboyo, bukan. Ya, ngantuk banget, sama-sama putih, tahu-tahu yang diambil mukanya gula, garam diaduk. Rasul lagi duduk, bang ini tehnya bang. Pas Rasul, wow, ini ngapa teh rasa begini ya? Rasul itu kan senang bercanda misinya. Neng apa? Ini teh neng,
Yuk kita nostalgia Bang. Bagaimana kalau ini teh kita minum berdua? Kata Ibunda Aisyah, Allah Bang buat abang aja. Udah gak apa-apa nih, biar kita minum berdua. Kayak orang-orang biar dikata, wasnya setia nih. Apa yang terjadi? Ketika Ibunda Aisyah mencicipi teh yang dalamnya bukan lagi gula tapi garam. Ya Allah Bang. Maafin saya Bang, saya nggak tahu kalau itu garam. Apa kata baginda Rasul? Ya Allah Neng, yang salah bukan Neng. Abang juga pengen ngerasain teh rasa garam. Ada orang juga juragan yang begitu ada. Ada. Ibu, di televisi ada seorang suami yang tega membunuh istrinya cuman gara-gara salah bikin kopi. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya cuman gara-gara telat bikin nasi goreng. Apa bisa terjadi? Karena yakin ini suami enggak pernah ngaji dan duduk di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Maka hikmah peringatan Maulid pada kesempatan malam hari ini, ayo, kalau kita mencontoh baginda Rasulullah, demi Allah tidak mungkin akan sempurna. Tapi yang kita harapkan ikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Ya, ila akhiril ayat. Katakanlah, kata Allah Azza wa Jalla, kalau di antara kita pengen mendapatkan kasih sayang di hadapan Allah, yang kita ikuti cuman baginda Rasul. Maka mohon izin, ini selalu saya sampaikan. Suatu hari baginda Rasulullah disampaikan kabar gembira dari malaikat Jibril. Ya Rasul, ada apa? Salam dari Allah, alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, kata Allah begini, kau diperintahkan untuk memilih dua opsi. Opsi yang pertama, separuh umatmu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Opsi yang kedua, kau diberikan kebebasan untuk memberikan syafaatul uzma. Ibu bapak, kalau yang dipikirkan baginda Rasul adalah pribadinya, keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekatnya, mungkin yang diambil opsi yang pertama. Tapi Rasulullah jauh berpandang. Karena di hadapan Allah Rasul selalu bermunajat, ya Rabb, aku pernah merasakan yang namanya lapar, biarkan ya Allah, asal jangan umatku merasakan kelaparan. Tuh baginda Rasul. Bagaimana ketika Rasulullah sakaratul maut, sakit yang teramat berat, sehingga beliau bermunajat di hadapan Allah, ya Allah, aku dekat di hadapan Engkau, aku disayang oleh Engkau. Ya Allah, sakit sakaratul maut, ya Allah. Bagaimana orang juraganan? Langsung apa yang bela-belain kita begitu. Maka ini dipilih oleh baginda Rasul opsi yang kedua. Apa sebabnya? Kalau Rasul pilih opsi yang pertama, separuh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Kalau bahasa guru kita Kandaki Haji Agus, mohon maaf Pak, bahasa kasarnya, potongan-potongan kita sih Pak kagak masuk. Loh Ustaz kok bisa begitu? Lah tadi malam minggu ngaji, nongol kagak, datang kagak, mana kirim WA mulu pengurus masjid lagi. Dulu waktu di zaman 2020 kita lagi COVID, majlis taklim tutup, masjid tutup, musolah tutup, kan begitu kan? Wah banyak yang protes, buka masjid Jami At-Taqwa, ngapain ditutup, kita pengen ibadah. Itu yang protes tuh, masjid udah dibuka, nongol juga kagak. Gitu tuh. Ya ngaji kapan dimulai? Malam Ahad, saya kangen sama guru-guru. Ngaji udah dimulai 2 tahun, nongol kagak, datang kagak. Tapi bukan masjid Jami At-Taqwa yang ada di Juraganan loh. Ini saya sampaikan masjid Jami At-Taqwa yang ada di tempat saya tinggal di sono, di Bekasi. Disuruh ngaji rada susah, protes mulu protes. Orang Bekasi, saya tanya ngapa begitu? Ngikutin orang Juraganan. Nah sebenarnya ini sini. Hadirin jemaah berbahagia. Bagaimana kita akan dimasukkan ke dalam surga karena ibadah yang Allah berikan kepada kita? Jauh. Bu, kata guru-guru kita, mereka yang masuk dalam kategori dimasukkan surga tanpa dihisab itu diantaranya adalah yang setiap malam sholat sunnahnya enggak pernah lupa minimal 40 rakaat. Berapa Bu? Berapa? Ada orang Juraganan yang terawih sampai 40 rakaat.
Boro-boro sholat malam tarawih yang 2-3 udah sampai masjid, kadang-kadang pulang lagi. Emang apa? Lah imamnya kelamaan. Ibu-ibu yang ada di depan saya sono, jujur jangan ada dosa antara kita. Kalau pas lagi tarawih, mohon maaf yang sering nitip sejadah, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ramadan tiba, kemudian anaknya mau kemana neng? Lah, ke masjid mah at-taqwa. Nah, mama nitip sejadah. Lah mama kapan berangkat? Ntar kalau adzan isya. Pakai dipesen neng, naruh sejadah yang di bawah kipas angin ya. Emang apa? Biar emak nanti konsentrasi untuk ibadah sholat tarawihnya. Tuh anaknya bawa, emang sejadahnya sama, emang hadiah dari orang haul. Biar nggak ditukar tuh di depannya ditandain sajadah mama aku. Sholat isya, Allahu Akbar, berangkat. Sejadah udah di masjid, tinggal pakai mukena. Ya rumahnya rada jauh 300 meter, baru 200 meter pas di Tegongan ketemu tetangganya. Lah, empok dari mana? Dari masjid, kau pulang. Shhh. Tadi empok nyampe masjid itu iseng-iseng lihat jadwal imam. Yang jadi imam Ustadz Khairul. Lah kan dia bacanya lama, makanya gua pulang. Jujur. Ibu-ibu kalau sholat tarawih imam bacaannya lama yang 23, jujur dengar informasi kalau yang baca tarawihnya tadi imamnya lama, pulang apa terus ke masjid? Pulang apa terus ke masjid? Pulang. Ada yang terus ke masjid bukan sembahyang, ngambil sejadah. Makanya model-model kita pengen dimasukkan ke dalam surga karena ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, Bu, jauh. Saya kalau jadi imam tarawih, sebelum saya jadi imam kan saya tanya hadirin, malam ini saya jadi imam tarawih yang 23 biar sama-sama enak, mau yang kelas eksekutif, bisnis atau ekonomi. Mama bilang, wah Ustadz bawa diri ada susah. Jangan lihat gemuknya, gocekannya coy. Kalau yang eksekutif lah Fatihah sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di belakang amin, grup Marais beda. Amin coy. Jujur kalau tarawih yang 23 enaknya begitu apa enggak kira-kira? Yang begitu penggemarnya banyak itu. Ya kata kori kita yang suaranya enak, kalau yang bisnis kan cepet kagak, lama kagak, minimal Fatihah kalau enggak 2-3 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bisnis nih, lama kagak cepet kagak. Masa kalau yang ekonomi lah, pan ekonomi udah murah, hampir setiap stasiun berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Kata barisan belakang, pulang yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barisan ketiga ngomong, gua buka mah air putih doang. Lah bisa pingsan baliknya, Bang. Ar-Rahmanir Rahim. Barisan nomor 2 dari depan pulang. Model tarawih bacanya model begini, saya yakin selesai tarawih tinggal berdua, imam sama Bilal berdua-duaan doang. Yang model begitu pengen masuk surga karena ibadah, kata malaikat, woi ngaca. Jadi kumpul kita duduk bersimpul di tempat ini yang kita harapkan apa? Syafa'atul uzma dari beliau baginda Rasul. Di antaranya adalah dengan kita cinta duduk bersimpul di tempat ini. Maka bagaimana lisan kita biar selalu bermunajat di hadapan Allah? Bagaimana lisan kita biar tidak terkotori dengan hal-hal yang tidak baik? Kata guru-guru kita, di antara manfaat pahala yang banyak, di samping kita mencontoh apa yang beliau lakukan, jangan pernah lupa mulut kita selalu memperbanyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu anta syamsul
Anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghani anta misbahus. Yuk semuanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallu ala Muhammad. Jadi yang pertama kata Rasulullah, kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang baik, soleh dan solehah, kenalkan anak-anak kita siapa Nabi dan Rasulnya. Lantas apa yang kedua dan ketiga? Jam 11 kurang 4 menit. Ini udah malam. Ibarat kata pepatah, iya, obat batuk dari Wabugel udah. Yang kedua, ikan sepat, ikan gabus berenam di air dingin, makin cepat makin bagus. Itu besek buat emak-emak udah pada dingin. Ini kalau ditulisin itu besek yang disiapin dari ba'da asar, terlambat aja setengah jam itu besek berubah, nasinya jadi rengginang. Wah, agak enak itu, apalagi bapak-bapak nanti nasi kebuli ya. Tahu kebuli? Ngebul-ngebul kagak beli. Hadirin, saya berharap walaupun cuma satu, insya Allah kita bersambung di acara-acara yang lainnya. Itu saja, makasih Kanda Ki Haji Agus, Adinda Khair, Adinda Ustadz Nur, Adinda Ustadz Nasrullah, Pak RW dan semuanya atas kesempatan saya bisa silaturahim pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya atas nama Al-Fakir Daud Hendini bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena besok Giget punya acara Bang ya, Bang Haji Agus, Pak Lala besok datang ke rumah kami ya, acara istighosah dari perempuan. Yang terakhir, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada yang salah jangan panggilin Pak polisi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, khusus buat ibu-ibu. Kalau umur panjang insya Allah kita akan berjumpa di kamar mandi. Terima kasih dari saya. Allahumma fi ila qaumi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.